Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama dimulai hari ini bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Kendati demikian, program gagasan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Pembinaan karakter pelajar bermasalah pada gelombang pertama berlangsung mulai hari ini dan diikuti sebanyak 39 pelajar di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat. Kendati telah berjalan, kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini masih menimbulkan pro dan kontra. Kritik salah satunya datang dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) yang tidak setuju bahwa pembinaan anak menggunakan cara militer. LPAI juga menyebut pembinaan yang dilakukan anggota TNI harus tetap ramah anak. LPAI pun bersedia jika pihaknya diminta meninjau keadaan siswa yang tengah menjalani pembinaan. Jadi ini tetap adalah anak. Jadi mohon tidak dengan cara-cara militer. Artinya prinsipnya kedisiplinannya boleh itu diambil, jadi tetap harus ramah anak atau layak anak istilahnya. Ini yang selalu dikampanyekan juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa apakah itu di sekolah, apa di masyarakat, di kota, makanya ada kabupaten kota layak anak dan sebagainya, maka pendidikan juga harus layak anak. Jadi demi kepentingan terbaik bagi anak, makanya sangat apresiasi bahwa ini juga ada pendampingan guru BK, ada psikolog dan sebagainya, supaya masalah kejiwaan anak juga tetap terpantau. Ini adalah hak tumbuh dan berkembang bagi anak-anak. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat meminta program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal pengiriman siswa bermasalah ke barak militer agar dikaji terlebih dahulu. Dasko menyebut karakteristik siswa di masing-masing daerah berbeda. Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat, tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin adalah hal-hal baru yang memang perlu dikaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian dilaksanakan. Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya kemudian di daerah Jawa Barat ya. Saya juga belum tahu bagaimana respon dari DPRD Jawa Barat, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan, karena ya mungkin untuk masing-masing daerah itu karakteristiknya kan berbeda-beda. Demikian. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti belum bersedia memberikan komentarnya atas kegiatan ini. Perspektif pendidikan tuh perlu nggak sih, urgensi nggak sih? Saya soal itu no comment dulu ya. No comment dulu, teman-teman wartawan coba cari pakar pendidikan yang lebih top dari saya ya. Kalau dari Bapak tapi Belum. Kami juga baru tahu itu kan juga dari media saja kan, jadi kami belum tahu. dia nggak Jadi bicara sama Pempus ya? nggak ada. Jadi saya hanya tahu itu dari teman-teman media justru. Jadi kami no comment dulu soal itu ya. Makasih Mbak, makasih. Program pembinaan anak bermasalah digagas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sasaran utama dari program ini yakni siswa yang mengalami kesulitan saat dibina oleh sekolah atau mereka yang terlibat dalam pergaulan bebas dan tindakan kriminal. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langon, Surabaya terbakar hebat. Dalam rekaman video amatir, tampak beberapa pekerja di komplek pergudangan Tambak Langon, Surabaya berhamburan menyelamatkan diri ketika terjadi ledakan di gudang nomor A10 yang terbakar Jumat siang. Api yang berkobar dengan cepat menghanguskan seluruh gudang beserta isinya, yang di dalamnya terdapat puluhan drum yang diduga berisi bahan kimia etanol. Seorang saksi mata mengatakan saat awal terjadinya kebakaran terdengar 5 kali suara ledakan dan yang paling besar terdengar pada ledakan terakhir. Bahkan saat meledak, atap dari bangunan terbang hingga tersangkut pada kabel listrik yang ada di depan gudang. Iya, pertama ledakan dulu. Ya, berapa kali itu? Baru orang-orang semua keluar. Belum tahu itu ada kebakaran. Ledakannya berapa kali? Beberapa kali. Sementara itu, untuk memadamkan api, sebanyak 18 mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Siang hari ini, jadi kita tadi menerima telepon dari command center, kemudian teman-teman langsung melakukan pergerakan menuju ke lokasi. Jadi yang terbakar adalah etanol ya,
etanol, yaitu semacam seperti alkohol. Jadi alhamdulillah tidak ada perambatan ya, teman-teman tadi dengan sigap melakukan pemadaman, jadi tidak ada perambatan. Sampai sekarang ini masih kita berlangsung melakukan pemadaman. Kayaknya gudang penyimpanan, karena tadi itu infonya itu begitu kita masuk itu ada tangki, dia melakukan pengisian ke tong-tong tangki, dari tangki mengisi ke tong-tong drum-drum yang ada di situ. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ada 3 unit sepeda motor yang terbakar. Kerugian yang timbul ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Dari 39 siswa yang menjalani pendidikan disiplin di Markas Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat mengikuti ujian sekolah. Selain didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Hari pertama, setelah dititipkan pihak orang tua dan sekolah ke barak tentara, 39 pelajar mulai menjalani rutinitas pendidikan disiplin. 2 dari 39 pelajar mengikuti ujian akhir semester untuk kelulusan sekolah. Mereka didampingi oleh guru sekolah, anggota TNI juga ikut memantau jalannya ujian. Sementara siswa lainnya mendapat kunjungan dari guru sekolah masing-masing. Jadi kita nggak merubah ini ya. Jadi hanya penambahan aja, penguatan pendidikan karakter. Jadi seperti biasa mereka sekolah. Gurunya nyamperin sih. Jadi yang kelas 2 sesuai ini, yang kelas 3 sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi materi pelajaran yang diberikan di sekolah dikasih materi pelajaran di sini. Tentunya oleh guru sekolah yang terdekat. Bupati Purwakarta juga mengatakan, selama menjalani pendidikan, para siswa akan mendapat 60% giat kedisiplinan dan 40 materi lainnya termasuk wawasan kebangsaan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini adalah hari pertama siswa yang masuk barak mulai berkegiatan. Apakah cara ini efektif? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Bapak Purwanto. Halo, selamat sore Pak Purwanto. Selamat sore. Baik, Pak Purwanto, boleh dijelaskan bagaimana sih Pak jalannya program di barak militer untuk siswa ini? Ya, program di barak militer itu sebenarnya tidak berbeda dari sisi pembelajaran dengan yang di sekolah lakukan. Mereka tetap menerima pelajaran-pelajaran sesuai dengan apa yang harus diberikan oleh guru-gurunya di sekolah, karena guru-gurunya datang ke situ. Nah, namun ada hal yang lain adalah bagaimana mereka mendapatkan pembiasaan gitu. Pembiasaan yang menjadi stimulan positif buat mereka sejak mulai mereka bangun sampai mereka tidur lagi. Jadi artinya 24 jam mereka dibiasakan dengan hal-hal yang positif, karena biasanya kan di rumah itu mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang positif sehingga mereka melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi ini dipastikan bahwa mereka pembelajarannya tetap berjalan dan di situ mereka mendapatkan suplemen kedisiplinan, kemandirian, pembiasaan-pembiasaan baik yang diterima dari teman-teman TNI, dan mereka mendapatkan perhatian lebih juga dari guru-guru bimbingan dan konseling gitu. Baik, untuk mekanisme pembelajarannya sendiri antara disiplin dengan pelajaran di sekolah untuk di barak itu seperti apa Pak? Tadi kan juga Bapak bilang bahwa gurunya yang ke barak, begitu ya Pak ya? Ya, kita sudah menyiapkan kepada mereka karena ini sekarang ini lagi masa ujian untuk yang kelas 9. Jadi mereka diberikan kesempatan mengikuti ujian di tempat itu dengan guru datang ke tempat. Kemudian karena kelas 7, 8 itu hari ini ke depan selama seminggu itu mereka belajar di rumah teman-temannya itu. Dan mereka di sana mendapatkan
pelajaran lebih karena nanti akan didatangi oleh guru-guru bimbingan konseling. Jadi satu guru bimbingan konseling itu akan memberikan layanan untuk 3 orang siswa di situ. Jadi mereka bahkan mendapat kelebihan karena saat teman-teman mereka belajar dari rumah, mereka di sini belajar kedisiplinan, belajar pembiasaan, dan mereka dapat konseling dari guru-guru bimbingan dan konseling. Baik, saat ini kan sudah ada 39 siswa yang ikut pendidikan disiplin nih Pak. Kategori apa sih Pak yang melibatkan begitu? Yang membuat anak-anak ini menjadi masuk ke barak militer, itu kategorinya seperti apa Pak? Kan kadang ada yang bilang anak nakal, terus yang minum-minuman, tawuran, atau seperti apa sebetulnya? Seperti jelasnya itu seperti apa Pak? Ya, ini anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus sebenarnya ya. Karena anak-anak ini biasanya berada di lingkungan yang kurang mendukung terhadap tumbuh kembangnya secara baik. Jadi mereka banyak yang terkondisikan oleh lingkungan gitu. Kurang perhatian dari orang tua, kemudian lingkungannya tidak memberikan stimulasi yang positif seperti yang mereka dapatkan sekarang di resimen gitu ya. Jadi mereka ada yang tawuran gitu dengan teman-temannya dari sekolah lain, ada yang berkendara bermotor kemudian main dan tawuran, ada yang tidak masuk ke sekolah padahal dari rumahnya berangkat begitu. Jadi bervariatif. Baik, banyak yang meminta juga kebijakan ini kan agar dikaji terlebih dahulu. DPR juga meminta agar ini dikaji terlebih dahulu sebelum diterapkan. Tanggapan Anda seperti apa Pak? Ya, kenapa harus dikaji? Karena ini sebenarnya kan udah memberikan kajian. Nah, kalau hari ini pemerintah pusat memberikan tema Hari Pendidikan Nasional Partisipasi Semesta, itu seluruhnya diterjemahkan secara baik oleh kita para praktisi di lapangan. Ini kan partisipasi semesta. Ini kan pendidikan karakter yang dalam Perpres 87 tahun 2017 diamanatkan bahwa pemerintah daerah itu bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan karakter dengan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga-lembaga pemerintah. Dan ini program kolaboratif loh. Jadi program yang sangat visioner kalau menurut saya, karena melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan. Orang tuanya juga kita konseling kok. Jadi ini bukan hanya siswanya saja yang kita konseling oleh guru bimbingan konseling, karena ini anak-anak kan sebenarnya mempunyai potensi yang bagus. Mereka selama ini kalau kita perhatikan itu banyak anak yang punya potensi tapi tersalurkan secara tidak baik. Baik, Menteri Pendidikan saat ini kan juga belum mau berkomentar terkait program anak nakal dimasukkan ke barak militer. Nantinya ini apakah masih dikaji seperti apa Pak? Iya, ini saya bersama rekan-rekan itu udah memperhitungkan bahwa apa yang kita lakukan di situ itu akan berdampak positif begitu ya, karena semuanya terlibat di situ. Psikolognya terlibat, kemudian anak-anak mendapat konseling secara serius dari guru BK-nya yang selama ini mungkin mereka tidak mendapatkan seserius ini gitu. Kemudian secara pembiasaan habituasi mereka dari mulai bangun sampai tidur lagi mereka terpola, mereka olahraga. Jadi potensi-potensi yang ada dalam diri mereka selama ini tersalurkan pada hal-hal yang positif gitu. Mbak, untuk anggaran sendiri ini dari daerah seperti apa Pak? Ya, ini disupport dari anggaran pemerintah daerah gitu. Jadi makan mereka selama di sana ditanggung oleh pemerintah daerah. Berapa besarannya Pak untuk anggaran yang dikucurkan untuk anak nakal masuk barak militer ini? Ya, ini tergantung. Jadi nanti untuk makan itu kan kisaran 15.000 per orang. Satu kali makan. Baik.
Baik, semoga dengan adanya program ini siswa bisa lebih didisiplinkan dan juga bisa membentuk generasi emas Indonesia nantinya. Terima kasih banyak Bapak Purwanto atas waktunya sudah bergabung bersama News Sore hari ini. Salam sehat selalu, Pak. Terima kasih. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meyakini pendidikan militer untuk memperbaiki fenomena kenakalan remaja sudah memiliki payung hukum sendiri. Hal ini dikarenakan anak-anak tersebut diserahkan langsung oleh orang tuanya yang sudah tak sanggup memberikan pendidikan di rumah. Mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mau lagi, tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Mekanismenya sudah, kan Purwakarta sudah mulai kemarin. Itu kan orang tuanya datang ke Dinas Pendidikan, kemudian ke Bupati, kemudian berkumpul di Kodim, kemarin kan langsung dimasukin ke Barak Setirayuda ya, Resimen 1 Setirayuda Kostrat. Dan mereka sangat happy saya lihat hari ini. Gimana nggak happy? Gizinya cukup, istirahatnya cukup, olahraganya cukup, sistem pembelajaran di sekolahnya cukup. Kan mereka tetap belajar di sekolah. Cuman gurunya aja ngajarnya di sana. Udah, kan hari ini 2 hari yang lalu saya sudah ada surat edaran ditujuin ke sekolah-sekolah. Nah kemudian kalau bicara payung hukum kan yang menyerahkan orang tuanya dalam bentuk surat keterangan bermaterai. Artinya bahwa pemerintah daerah, kemudian jajaran TNI Polri itu mengelola anak-anak, mendidik anak-anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Itu juga sudah payung hukum. Sudah kalau pembiayaannya nanti dari ya sementara ini saya support, Bupati juga support dari biaya operasional mereka ya. Bupati Purwakarta itu dari biaya operasional dia support. Tetapi mungkin nanti di perubahan anggaran dimasukin dalam sistem. Kan yang penting jalan dulu. Misalnya begini deh, mereka butuh makan, masa kita nggak bisa ngirim makan sih? Pemda provinsi juga bisa ngirim makan tiap hari, nggak ada masalah. Pak Gub, hingga saat ini udah berapa siswa Pak Gub yang sudah masuk? Kalau kemudian yang di Purwakarta 39. Yang Purwakarta hari ini di sini berapa Pak Kadis? 30 Pak. Di sini 30. Di Kota Bandung ya Pak? Di Kota Bandung 30. Pak ada rencana buat siswa yang agak gemulai Pak? Seperti apa ke depannya? Ya kita satu-satu dulu deh. Ya satu-satu dulu. Memang ada tuh di komentar di media sosial, Pak Gubernur, anak-anak yang gemulai suruh pendidikan militer biar tegap. Ya bisa saja gitu loh. Yang penting kan ini fokus dulu deh yang bikin resah karena kriminalnya udah pembunuhan lah gimana sih? Untuk konsepnya udah dikonsultasikan dengan KPAI? Kita kan pendidikan ada konsep gimana? Kan sekolah sudah punya kurikulumnya masing-masing. Kan ini yang bergerak, yang menyerahkan juga kepala sekolahnya. Mereka kan sudah ada kurikulum, terus problemnya apa sih? Dari sisi aspek pelindungan anak kan gak ada problem. Saya gini deh, Paskibra dilatihnya sama siapa? TNI. Terus kemudian kita ada sekolah SMA loh, yang di dalamnya sistem pendidikannya dikelola oleh tentara. Sekolah Taruna Nusantara. Kan sistem pendidikannya model militer, semi militer. Jadi bukan hal baru gitu loh, bukan. Kemudian apa sih yang dihasilkan anak-anak Taruna Nusantara? Anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak visioner. Walaupun sekolah umum juga banyak yang sangat visioner, tetapi proses ketahanan dan kebugaran tubuhnya berbeda. Pak, tadi ada larangan bawa HP dan motor, Pak. Untuk anak SMP. Anak SMP, per hari ini anak SD dan SMP tidak boleh bawa motor dan HP. Untuk anak SMA, itu yang belum cukup umur tidak boleh bawa kendaraan bermotor. Kan itu undang-undang lalu lintas. Selama ini penegakannya tidak bisa berjalan. Kenapa? Ada keraguan tindakan di lapangan. Kembali di News Sore pemirsa, calon jemaah haji 2025 embarkasi Jakarta lakukan pemeriksaan kelengkapan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Hingga kini sudah ada 3 kloter yang berangkat dari embarkasi Jakarta Pondok Gede. Calon jemaah haji 2025 masih menjalani sejumlah kegiatan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Mereka dikumpulkan di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur untuk selanjutnya diberangkatkan berdasarkan kloter masing-masing. Selain itu, para jemaah juga akan menerima identitas yang dikenakan selama melakukan ibadah haji berupa gelang, serta menerima bekal berupa uang tunai sejumlah Rp750 atau setara dengan kurang lebih Rp3.200.000. Mereka berhak untuk datang ke asrama haji apabila menerima SPMA, surat panggilan masuk asrama,
yang akan diterbitkan oleh kantor Kementerian Agama Kota dan Kabupaten. Sebelum mereka datang harus mempersiapkan dokumen-dokumen persyaratannya. Yang pertama tadi SPMA, kemudian bukti setoran lunas, ya, dan juga ditambahkan dengan berita acara istitoah kesehatan. Itu harus disediakan sebelum masuk ke asrama haji. Jadi pada prinsipnya jamaah itu sudah istitoah, ya, kesehatannya sebenarnya sudah berhak untuk berangkat. Hanya saja pada saat berada di asrama haji, jamaah itu mendapatkan pemeriksaan lanjutan screening untuk layak atau tidaknya berangkat terbang ke Tanah Suci. Jadi kelayakan terbang oleh BBKK, Balai Besar Karantina Kesehatan. Sebelumnya, kloter 1 Jemaah Haji Indonesia 2025 sudah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Keberangkatan jemaah haji dari embarkasi Jakarta Pondok Gede tercatat 390 jemaah. Pada tahun 2025, jemaah haji Indonesia akan diberangkatkan sebanyak 221.000 jemaah yang dibagi menjadi 14 embarkasi yang siap melaksanakan ibadah haji tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Halo, selamat sore Hamzah. Bagaimana suasana terkini di Pondok Gede di embarkasi Jakarta saat ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur ini terlihat bahwa sudah cukup landai karena ini baru saja pemeriksaan kesehatan serta pemeriksaan kelengkapan dokumen para jamaah haji tahun 2025 ini baru saja selesai pada sore tadi, di mana tadi kami memantau bahwa ada beberapa jamaah haji yang melakukan pemeriksaan kesehatan, ada beberapa di antaranya juga memang sudah lansia, dan nantinya para jamaah haji ini mendapatkan identitas serta bekal sebanyak Rp750 ataupun sekitar Rp3.200.000, di mana nantinya setelah melakukan pemeriksaan kesehatan serta pemeriksaan kelengkapan dokumen, para jamaah haji khususnya untuk hari ini yang tadi sudah diperiksa yaitu dari kloter 4 hingga kloter 6 ini sudah menempati beberapa kamar yang ada di Asrama Haji Pondok Gede. Terdapat sekitar 9 gedung yang memang sudah disiapkan oleh pihak panitia penyelenggara ibadah haji khususnya embarkasi Jakarta ini untuk menampung 62 kloter jamaah haji di tahun 2025 ini. Adapun nantinya Diandra dan juga pemirsa, pada tahun ini berdasarkan keterangan dari panitia penyelenggara ibadah haji terdapat sekitar 30% jamaah haji merupakan lansia, sehingga PPIH Embarkasi Jakarta ini menyediakan beberapa fasilitas khusus bagi para lansia agar mudah dalam menjalankan ibadah haji. Terutama di belakang saya ini Diandra terdapat kursi-kursi biru yang mungkin terlihat juga di layar televisi Anda, bahwa ini merupakan kursi yang khusus digunakan oleh lansia, yaitu jalur fast track yang merupakan fasilitas khusus yang disediakan oleh PPIH khususnya Embarkasi Jakarta. Selain itu, pihak panitia ini juga menyediakan sekitar 20 hingga 30 kursi setiap ada kedatangan lansia ke Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Selain itu, kami juga mendapatkan informasi bahwa lansia yang memang akan berangkat haji tahun ini diberikan kelebihan, yaitu dapat meminta pendamping dari saudara ataupun anaknya yang memang sudah mendaftar 5 tahun sebelumnya, sehingga ini para lansia yang berangkat ibadah haji dapat dibantu oleh pendamping masing-masing ketika menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Nantinya Diandra, kami juga akan mengupdate apakah akan ada lagi kloter kedatangan pada hari ini yang akan melakukan pemeriksaan kesehatan serta pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum berangkat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten nanti. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda Hamzah Hasibuan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Selamat kembali bertugas. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, pemirsa. Kita lanjutkan kembali ini sore, kali ini bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, seorang kakek berusia 92 tahun menjadi calon jemaah haji tertua di kota Semarang, Jawa Tengah. Pada musim haji tahun ini, sang kakek diketahui mendaftar haji sejak tahun 2012 dan telah menunggu selama 13 tahun. Suwito, warga Pudak Payung, Kota Semarang, akan menjadi calon jemaah haji tertua dari Kota Semarang pada musim haji 2025 ini. Ia berusia 92 tahun dan telah mendaftar sejak tahun 2012. Suwito telah menunggu selama 13 tahun untuk menunaikan rukun Islam yang kelima.
Semula, Suwito hendak berangkat haji bersama istrinya, namun karena istrinya sakit, keberangkatannya ke Mekah digantikan oleh putrinya sebagai pendamping. Darmi Jati, anak Suwito, mengungkapkan bahwa ayahnya harus menggunakan kursi roda selama beraktivitas dan saat menunaikan haji. Namun Suwito tetap bersemangat untuk segera menunaikan ibadah haji. Semua persiapan telah dilakukan oleh keluarga Suwito, termasuk melakukan manasik haji yang digelar oleh Kemenak Kota Semarang. Saya kan kemarin sudah umroh, saya umroh kan orangnya sedikit ya. Saya bayangkan sewaktu umroh aja, dari saat dia lancar, kan besok ini pakai kursi roda. Jumlah jemaah calon haji di Kota Semarang sebanyak 1.496 orang yang terbagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka rencananya akan berangkat pada tanggal 8 dan 9 Mei 2025 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Jemaah calon haji kloter 1 gelombang 1 akhirnya tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Kedatangan para jemaah haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara yang ada di Arab Saudi. Senyum penuh syukur mewarnai kedatangan jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Jemaah pertama yang tiba antara lain dari embarkasi Jakarta Pondok Gede yang mendapat pelayanan fast track guna mempermudah dan mempercepat pergerakan jemaah. Para jemaah calon haji disambut oleh sejumlah perwakilan negara di Arab Saudi. Usai penyambutan, para jemaah selanjutnya menuju ke bus yang telah disediakan oleh petugas haji, bergeser ke penginapan masing-masing di kawasan Masjid Nabawi. Para petugas haji juga sigap melayani para jemaah lansia yang menggunakan kursi roda hingga naik menuju bus. Selain jemaah embarkasi Jakarta, kedatangan jemaah embarkasi Lombok juga tiba di Bandara Madinah. Alhamdulillah pagi ini kami menerima kedatangan kloter JKG1 dan hampir bersamaan juga landing LOP1. Secara umum layanan yang diberikan kepada jemaah JKG1 berjalan dengan lancar meskipun ada penundaan kedatangan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa dilayani dengan baik, termasuk seluruh jamaah lansia dapat dilayani dengan baik, tidak ada kendala apapun. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia rencananya dilakukan bertahap mulai 2 hingga 16 Mei 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Kloter 1 gelombang 1 jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Dan sebanyak 6.761 jemaah asal Indonesia dijadwalkan mendarat pada hari pertama ini. Musim Haji 1446 Hijriah 2025 Masehi secara resmi dimulai hari ini. Pukul 7.20 waktu Arab Saudi, kedatangan perdana jemaah calon haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Saudi telah tiba. Total 6.761 jemaah haji asal Indonesia dari 17 kloter dijadwalkan mendarat pada hari pertama. Diketahui penerbangan pertama berasal dari embarkasi Jakarta, JKG kloter 1 fast track yang berangkat dari Indonesia pada 1 Mei 2025 yang mendarat di Madinah pada 2 Mei pukul 7.20 waktu Arab Saudi. Kloter ini membawa 393 jemaah yang kemudian akan menginap di hotel di wilayah kawasan Masjid Nabawi. Rencananya para jemaah dijadwalkan check-in di sejumlah hotel pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Setelah penerbangan pertama, kloter-kloter berikutnya akan terus berdatangan sepanjang hari, di mana gelombang besar akan muncul dari pagi hingga malam hari. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Pemirsa, jemaah calon haji Indonesia secara bergelombang mulai tiba di Tanah Suci. Lantas seperti apa kesiapan di Tanah Suci? Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kepala Kantor Urusan Haji Jeddah, Nasrullah Jasam. Selamat sore, Pak. Selamat siang waktu Madinah Al Munawwaroh. Baik,
Pak, ini lantas bagaimana persiapan di Tanah Suci menyambut jemaah calon haji, Pak? Ya, kebetulan hari ini tadi pagi jam 6.55 yang seharusnya mendarat jam 6.15, kami, Pak Duta Besar, Pak Konjen dari kantor urusan haji dan rekan-rekan dari Dakar Bandara dan Dakar Madinah menyambut kloter pertama JKG 01 di jalur fast track di Madinah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, petugas juga sudah siap semuanya, baik yang di bandara maupun yang di hotel. Bahkan tadi kami juga membantu jamaah haji, ada 27 jamaah yang menggunakan kursi roda yang kami bantu mulai dari keberangkatan dari bandara sampai ke hotel di Hotel Abrij Sabah di sekitar Masjid Nabawi. Baik, ada treatment khususkah untuk menyambut dari jemaah haji yang sudah lansia, Pak? Ya, tentu kami menyiapkan petugas baik di bandara maupun di hotel tempat jamaah haji akan tinggal selama kurang lebih 8-9 hari. Dan kami juga ingin menyampaikan bahwa suhu di Madinah cukup panas, di antara 37 sampai 38, dan sudah mulai padat. Oleh karena itu kepada para jamaah haji yang baru tiba untuk men-saving energinya karena masih jauh sekali ke puncak haji, jadi tidak ada aktivitas kecuali aktivitas ibadah dari hotel ke masjid. Karena di Madinah sudah banyak sekali jamaah berdatangan dari Pakistan, India, Malaysia. Tadi pun kami sholat Jumat di Nabawi cukup padat, dia sudah sampai ke halaman Masjid Nabawi. Baik, berarti yang untuk kloter pertama tiba di Madinah ini mereka hanya ibadah di maksudnya di hotel dan di masjid dan belum ada agenda untuk umroh terlebih dahulu sebelum puncak haji ya Pak ya? Ya betul sekali bahwa di Madinah jamaah akan tinggal selama 8-9 hari. Mereka fokus ibadah sholat arba'in ya, yaitu sholat 40 waktu. Dan nanti ada agenda ziarah dan agenda juga ke Raudhah. Untuk itu kami dari PPIH Arab Saudi selalu mengimbau kepada ketua kloter, kepada ketua rombongan, kepada jamaah haji agar menghemat energi karena cuaca yang cukup panas dan tahun ini pun haji masih diperkirakan di angka 40 sampai 45 derajat Celcius. Pak, apa yang sudah disiapkan petugas Pak untuk yang kloter pertama otomatis tentunya persiapan menghalau panas nanti pada saat menunaikan ibadah haji bisa dikatakan kurang maksimal. Lantas apa saja yang sudah disiapkan oleh petugas Pak? Ya, kami dari petugas koordinasi dengan pihak hotel ya. Pertama menyiapkan air mineral di kamar masing-masing, kemudian juga menyiapkan catering yang gramasinya sudah diperhitungkan sedemikian rupa. Dan kami meminta kepada jamaah untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah disediakan. Dan sekali lagi untuk tidak beraktivitas selain aktivitas ibadah karena cuaca cukup panas. Dan dari sisi layanan kami juga menyiapkan layanan kesehatan di sektor-sektor. Ada 5 sektor layanan di Madinah dan di masing-masing sektor ada dokter. Di kloter pun ada 1 dokter, 1 perawat dan kita juga menyediakan KKHI atau klinik kesehatan haji di Madinah. Nanti kalau antisipasi kalau ada jamaah yang perlu dirawat akan kami evakuasi ke KKHI. Baik, berarti dari petugas sendiri sudah menyiapkan untuk konsumsi air para jemaah ini selalu tersedia begitu di dalam kamar ya Pak ya, dan juga sudah disediakan posko-posko kesehatan. Lantas Pak Nasrullah mungkin bisa ada imbauan dari Anda para jemaah haji yang nantinya baru akan berangkat keesokan harinya, apa saja yang harus disiapkan oleh mereka Pak? Ya pertama kami selalu menyampaikan dan ini sejak di tanah air sudah disampaikan untuk tidak jalan sendiri, berusaha untuk dengan regu atau rombongan, itu yang pertama. Yang kedua tentu kami juga menyampaikan kepada jamaah agar menghormati ketentuan-ketentuan yang berlaku di Arab Saudi karena kita ini di negeri orang tentu ada tradisi-tradisi yang tentu harus kita hormati, misalnya larangan berkumpul dalam jumlah besar, kemudian juga foto-foto dengan spanduk dan yang lainnya yang selalu kita ingatkan kepada jamaah, khususnya kepada jamaah haji Indonesia karena memang ketentuannya seperti itu. Dan kami juga mengimbau dalam kesempatan ini kepada jamaah haji untuk selalu membawa identitasnya. Dalam hal ini gelang monel yang dipakai oleh jamaah haji, kemudian nanti ada juga
kartu maktab, dan ada juga nanti kartu nusuk yang menjadi pembeda antara jamaah haji legal dengan jamaah yang datang dengan non visa haji. Baik, nusuk dan juga identitas ini jangan sampai ditinggal ataupun dilupakan oleh jemaah haji. Pak Nasrullah, kalau boleh tahu sebenarnya dari Indonesia sendiri totalnya ada berapa kloter, Pak? Lebih dari 500 kloter, ada 203.320 yang terbagi dalam 520-an kloter. Dan hari ini dijadwalkan ada 17 kloter yang tiba nanti sampai jam 23.50. Berarti kurang lebih sekitar 520 kloter perlahan-lahan akan tiba di Madinah dan Jeddah, begitu Pak? Persis, untuk gelombang pertama kloternya akan tiba di Madinah. Kemudian nanti sekitar 2 minggu atau 15 hari gelombang kedua akan tiba melalui Jeddah dan langsung melaksanakan ibadah umroh. Jadi jamaah yang alurnya tiba di Madinah itu sholat arba'in, kemudian di hari ke-8 atau hari ke-9 berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh melalui Miqat Bir Ali. Sedangkan gelombang 2 alurnya jamaah tiba di Bandara Jeddah, kemudian melaksanakan ibadah umroh langsung ke Mekah dan menunggu sampai tiba waktu wukuf baru kemudian berangkat ke Madinah. Lantas Pak Nasrullah, untuk pemetaan dari petugas sendiri pada saat nanti menyambut ratusan bahkan ribuan jemaah, ini seperti apa Pak Nasrullah? Pak Nasrullah masih terhubung bersama ini sore kah? Baik, sepertinya ada kendala koneksi pemirsa. Terima kasih banyak Pak Nasrullah Jasam selaku Kepala Kantor Urusan Haji Jeddah sudah bergabung bersama ini sore. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah gudang tempat penyimpanan etanol di kawasan pergudangan Tambak Langun, Surabaya, Jawa Timur terbakar hebat. Ainus Sore akan segera kembali. Peringatan Hari Pendidikan Nasional, Presiden Prabowo Subianto menyambangi sekolah dasar di Bogor, Jawa Barat. Kehadiran Prabowo disambut antusias oleh para murid dan guru. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2025 di SDN Cimahpar 5, Kota Bogor, Jawa Barat. Presiden tiba Jumat sore dengan mengendarai mobil dinas maung dan disambut antusias oleh siswa dan warga sekitar. Kehadiran Prabowo bersama sejumlah menteri kabinet disambut antusias oleh para siswa. Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen Abdul Muti sempat meninjau ruang kelas dan materi pelajaran yang diterima siswa saat kegiatan belajar berlangsung. Tak hanya itu, Presiden juga meninjau sejumlah fasilitas di ruang kelas untuk menunjang para siswa belajar. Presiden menegaskan pendidikan masih menjadi sektor prioritas pemerintah yang mendapatkan anggaran paling besar. Pemerintah Republik Indonesia secara beruntun dari pemerintah ke pemerintah, dari masa ke masa selalu menempatkan pendidikan sebagai hal yang paling utama. Seluruh elit bangsa menyadari hal ini dan menggariskan strategi pembangunan bangsa yang sudah baik dan sudah benar. Dibandingkan beberapa negara lain, negara kita menempatkan pendidikan sebagai yang teratas dalam APBN, dalam anggaran pembiayaan dan belanja negara, pendidikan yang paling pertama. Dalam kegiatan ini, Prabowo juga mengumumkan program prioritas di bidang pendidikan yaitu pembangunan dan renovasi sebanyak 10.440 sekolah. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mendukung penuh rancangan undang-undang perampasan aset. Prabowo juga mendorong agar RUU perampasan aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto menyatakan mendukung penuh rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Prabowo pun mendorong agar RUU Perampasan Aset segera dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Prabowo, undang-undang tersebut penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai oleh para koruptor. Dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Prabowo pun mengakui pentingnya keberadaan Undang-Undang Perampasan Aset, mengingat semakin banyaknya kasus korupsi. Tidak hanya lembaga eksekutif dan legislatif, korupsi juga banyak menjerat para pengadil di lembaga yudikatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan menyerbu gedung Balai Kota DKI Jakarta demi mendapatkan ijazah yang sempat tertahan oleh pihak sekolah. Meski harus antre panjang dan berdesakan, sebanyak 488 siswa akhirnya mendapatkan ijazah mereka yang ditebus Pemprov DKI senilai 1,69 miliar rupiah sebagai kado di Hari Pendidikan Nasional. Setelah sempat diserbu pelamar petugas PPSU, kini kantor Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali diserbu warganya. Kali ini, serbuan datang dari ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan di Jakarta. Meski harus antri panjang berdesakan, para siswa tetap bersemangat untuk mendapatkan ijazah yang sempat tertahan oleh pihak sekolah. Pemutihan ijazah bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional 2025 ini diberikan secara simbolis kepada sejumlah siswa oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung menerangkan, pada tahap pertama Pemprov Jakarta telah memberikan bantuan penebusan ijazah kepada 117 siswa dan disusul 371 siswa pada tahap kedua dengan total yang harus dibayarkan mencapai 1,69 miliar rupiah. Mudah-mudahan ini akan bisa bermanfaat bagi para siswa yang selama ini ijazahnya tertahan. Tadi saya secara langsung menanyakan kepada mereka, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, jumlahnya ada yang 15, ada yang 17 juta. Jadi intinya ijazah ini tidak diambil karena mereka tidak mampu. Sejumlah siswa mengaku terbantu dengan adanya program ini karena bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Menurut aku ini program yang bagus karena bisa mempelancar siswa-siswi lain ya untuk lebih bisa masuk ke sekolah lain karena nggak ada halangan dari ijazah gitu. Sebelumnya halangannya di mana? Kenapa ijazahnya sampai ketahan? Ada faktor keluarga, masalah keluarga yang nggak bisa diceritain. Sebelum ijazah dibagikan, ratusan siswa juga sempat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan Pramono Anung yang bertindak sebagai pembina upacara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sudah 7 tahun sejak didirikan, SDN Impres 238 Maros, Sulawesi Selatan tidak memiliki ruang kelas yang layak. Para siswa harus belajar di kolong rumah warga yang merupakan bekas kandang ayam. Negara menyatakan pendidikan adalah hak seluruh anak-anak Indonesia. Tapi beginilah perjuangan murid-murid SDN Impres 238 di Dusun Bara, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, yang sangat luar biasa. Berangkat ke sekolah, mereka harus menyusuri perbukitan, jalan-jalan terjal berbatu. Daerahnya yang terpencil berada di gugusan pegunungan Kabupaten Maros, memaksa mereka berjalan kaki dengan jarak yang sangat jauh, lantaran jarak sekolah induk mereka tidak dekat dari tempat tinggal. Murid-murid ini sangat bersemangat ke sekolah, namun sayangnya kelas di sekolah mereka menggunakan ruangan di bawah kolong rumah warga. Di bawah kolong rumah kayu, tembok-tembok kayu penahan rumah, dan lantai tanah. Seorang guru mengajar dan para murid menyimaknya
dengan serius. Tak jarang saat para murid antusias belajar, kelas mereka dilewati ayam ternak warga. Suara-suara ayam ternak memenuhi kegiatan belajar mengajar. Karena memang ruangan ini merupakan bekas kandang ayam. Keinginan anak-anak ini sederhana. Mereka ingin memiliki ruangan kelas yang baik untuk belajar. Yang ada dindingnya. Minta dibangunkan kelas yang ada dinding. Guru SDN Inpres 238 menjelaskan, sebenarnya sekolah memiliki ruangan kelas yang lebih ideal, tapi jarak sekolahnya lebih jauh lagi dari rumah para murid. Mereka harus menggunakan jembatan gantung dan jalanan banjir, membuat para orang tua khawatir. Sehingga pihak sekolah inisiatif mendirikan ruangan kelas yang bisa diakses murid-murid, namun terpaksa menggunakan kolong rumah warga. Jadi anak-anak di sini tetap sekolah di sini. Kenapa? Karena kedua orang tua siswa itu takut jangan sampai kita kesekolahkan di sana. Kedua orang tuanya juga jauh dari mereka. Lagi pula masih SD. Ada beberapa tantangan di sungai yang dia lalui, termasuk jembatan. Di jembatan itu, jembatan gantung yang kita lewati tadi malam itu. Nah, disitulah jangan sampai orang tua mengharapkan anak saya ke sekolah, banjir. Meski sebelumnya telah diberikan tenda darurat sebagai ganti kelas di kolong rumah, para siswa dan masyarakat adat Bara Kabupaten Maros berharap dapat diberikan bangunan yang nyaman untuk digunakan siswa belajar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jajaran pengurus Partai Perindo semakin masif menggelar rapat konsolidasi di berbagai daerah di Indonesia. Agenda ini dilakukan untuk menyusun strategi serta menjaga kekompakan dan soliditas menuju pemilu 2029 mendatang. DPP Partai Perindo menggelar rapat konsolidasi bersama pengurus DPW Partai Perindo Provinsi Maluku. Rapat konsolidasi yang dihadiri sejumlah elit Partai Perindo, seperti Wakil Ketua Umum 2 Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dan Wakil Ketua Umum 4 Partai Perindo Manik Marga Mahendra, membahas tentang strategi pemenangan dan penguatan struktur partai. Partai Perindo sudah mempersiapkan banyak hal. Kami saat ini sedang melakukan roadshow ke 9 provinsi, termasuk salah satunya adalah Maluku. Jadi kami harap Maluku bisa mempersiapkan kemenangan mulai dari jauh-jauh hari, dari sekarang. Nah, kita berharap mudah-mudahan Partai Perindo tetap komitmen untuk kerakyatan, komitmen untuk membangun masyarakat secara lebih utuh, dan komitmen untuk menghasilkan para calon-calon anggota dewan dan juga bupati wali kota yang memang ada. Itu yang memang jadi poin. Rapat yang turut dihadiri konsultan politik EF Saifullah Fatah ini juga membahas tuntas mengenai target dan strategi Partai Perindo agar dapat masuk parlemen di 2029 mendatang. Saya senang bahwa Perindo sekarang ini secara serius menargetkan untuk lolos parliamentary threshold. Katakan saja untuk sementara 4% angkanya. Dan saya yakin Perindo akan berhasil jika sungguh-sungguh berdisiplin mengejar target itu. Dan saya lihat di forum konsolidasi ini kesungguhan itu mulai terlihat. Konsolidasi partai pimpinan Angela Tanusudibio ini akan terus digelar di berbagai daerah sebagai langkah persiapan menuju tahun politik di tahun 2029 mendatang. Dari Ambon, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menghadiri sidang advisory opinion yang digelar Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada Rabu lalu. Dalam sidang, Menlu Sugiono menegaskan penolakan pemerintah Indonesia atas pendudukan Israel di tanah Palestina. Sugiono menyatakan tak ada negara yang kebal hukum, namun Zionis Israel telah melanggar hukum internasional karena terus menjajah tanah Palestina. Let me stress that while many countries, including Indonesia, clearly express that no country should be above the law, Israel have consistently imposed its nefarious policies and measures in the occupied Palestine territory in utter disrespect to the international law. Israel continuing unlawful presence in the occupied Palestinian territory and its coercive environment created,
had made it impossible for the Palestinian people to exercise its basic rights as a nation, the right to self-determination. Against this backdrop, Indonesia assumes its moral duty to furnish information on the issues brought by the General Assembly to this court.